dengan NIM H0221020 kelas Pendidikan Matematika 2021B, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas video tentang pengembangan intelektual pada siswa. Untuk mengetahui perkembangannya, saya melakukan sebuah wawancara. Wawancara ini dilakukan pada tingkat SD 2 orang, SMP 2 orang, dan SMK 2 orang. Untuk tingkat SD, saya melakukan wawancara di sekolah SD 029 Palukung, dan untuk sekolah SMP, saya melakukan wawancara pada siswa SMP 5 Madini. Dan untuk tingkat SMA, saya mewawancarai siswa dari SMK 1 Madini. Baik, pertama-tama kita perlu mengetahui apa sih itu perkembangan intelektual. Jadi, perkembangan intelektual adalah proses atau tahapan pertumbuhan yang dimiliki oleh seseorang ke arah yang lebih maju atau memiliki ilmu pengetahuan, kecerdasan, dan kemampuan dalam berpikir. Untuk perkembangan intelektual, setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang memiliki IQ yang tinggi dan ada yang rendah. Untuk lebih jelasnya bisa kita simak pada video wawancara berikut ini. Selamat malam. Maaf mengganggu waktunya. Saya akan bertanya beberapa hal, yaitu atas nama siapa? Mat Ali. Kelas 5. sekolah Tanding. SD apa? SD 4 Tanding. Oke. Apa tujuanmu datang ke sekolah? Belajar. Apa yang membuatmu semangat ke sekolah? Temu teman dan belajar. Oke. Pelajaran apa yang kamu sukai? Matematika. Bagaimana caramu mengerjakan tugas? Mengerjakan sendiri dan mencari jawaban di buku. Kalau selesai tugasnya, bagaimana cara mengerjakan? Tanya ke teman, ke kakak dan orang tua. Kesulitan apa yang kamu alami dalam belajar? Sulit memahami materi. Memahami materi ini. Terus, bagaimana cara mengatur waktu belajar di rumah? Menyelesaikan aktivitas dulu seperti bermain, Baru belajar baru mengerjakan tugas. Oke, terima kasih atas waktunya. Atas nama siapa? Menurut Suhada. Kelas berapa? Kelas 5. Asal sekolah? STM 12. Pelajaran apa yang Anda sukai di sekolah? Matematika. Kan biasanya matematika paling banyak dihindari karena dari rumus, tapi
saat SD saya mewawancarai 2 orang, yaitu Alif dan Syuhada. Hasil dari wawancara yang pertama itu, Alif dia memiliki IQ yang rendah karena pada saat menjawab pertanyaan dari wawancara saya, dia menjawabnya sangat lambat. Di dalam kelas juga dia susah untuk menerima penjelasan dari guru, sehingga ia harus bertanya dan guru harus mengulang-ulang penjelasannya. Dan pada saat pembelajaran berlangsung, dia kurang fokus dan mengantuk, sehingga dia tidak bisa menerima penjelasan dari gurunya. Jadi solusi yang dapat saya berikan yaitu ini Alif harus lebih fokus dan lebih banyak belajar di rumah, karena ini Alif mengerjakan pekerjaan rumahnya karena Alif kurang belajar di rumah, dan itu pun belajar di rumah hanya untuk mengerjakan tugas dari sekolah. Dan untuk Syuhada, dia memiliki IQ tinggi karena dapat dilihat dari cara dia menjawab dari pertanyaan dari wawancara saya. Dia bisa langsung menangkap dan mengerti apa maksud dari pertanyaan saya. Dan di dalam kelas ia juga langsung mengerti apa yang dijelaskan oleh gurunya, dan ia juga aktif bertanya dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh gurunya. Jadi untuk Syuhada harus lebih ditingkatkan lagi cara belajarnya dan melatih kepercayaan dirinya untuk tampil di depan kelas, dan untuk pelajaran yang disukai yaitu matematika, supaya bisa lebih memperkuat dasar-dasarnya. Atas nama siapa? Ferry Ardiansyah, Asal sekolah? SMP Negeri 5 Madin, Kelas? kelas 8. Baik, saya akan menanyakan beberapa hal untuk proses pembelajaran di sekolah. Yang pertama, bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah? Apa motivasi Anda datang ke sekolah? Pas itu senang bertemu teman dan untuk menggapai cita-cita. Apa yang membuat Anda semangat di sekolah? Belajar Tidak ada alasan lain. seperti bertemu teman-teman juga Oke. semangat. Bagaimana pembelajaran di sekolah? Apakah ada kendala? Tidak ada. Pelajaran apa yang Anda sukai? IPS Mengapa Anda menyukai mata pelajaran tersebut? yang menyenangkan. Saya juga suka mengapa. Masalah apa yang Anda alami saat belajar di kelas? Karena tidak memahami materi yang dipelajari. Biasa kurang fokus. Apa yang Anda lakukan pada saat belajar tersebut? Berusaha untuk fokus. Bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah Anda? Ya kan, pas di kelas, guru masih di kelas toh, di situ apa yang dilakukan gurunya? Jadi pertama itu mengabsen, dalam absen menjelaskan, lalu memberi tugas dan menutup pembelajaran. Jika Anda diberikan tugas, bagaimana cara Anda menyelesaikannya? Kalau tidak ada di pertama mencari di buku jawabannya, kalau tidak ada cari di Google. Perbolehkan? Boleh.
ada tugas yang sulit, bagaimana cara Anda menyikapinya? Tanya kepada guru. Lebih suka bertanya kepada guru atau kepada teman? Kepada guru. Bagaimana cara Anda mengatur belajar di rumah atau di sekolah? Maksudnya, lebih suka belajar di rumah atau di Di sekolah. Yang mudah bertanya kepada guru sama teman. Apakah Anda mengikuti organisasi di sekolah atau di rumah? Tidak ada kegiatan di dalam pramuka atau Ikut pramuka OSIS, organisasi iya OSIS. di OSIS jabatannya apa? Bidang olahraga. Anda percaya diri tampil di depan banyak orang? Kurang. Terus bagaimana cara Anda untuk bisa tampil di depan banyak orang? Berusaha agar tidak grogi dan tidak melihat ke teman. Terus dalam pembelajaran yang dilakukan di kelas, misalnya kan menggunakan teknologi apa yang biasa digunakan? LCD. Kalau komputer aku kan sampai 5 lagi. Apa motivasi Anda di sekolah? Apa yang membuat Anda semangat di cuma itu? Pembelajaran apa yang Anda sukai? Kenapa Anda menyukai? Masalah apa yang Anda biasanya alami dalam belajar? Bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah Anda? Nanda salam. Dalam belajarnya belajar cepat siswa. Maksudnya gurunya menjelaskan dulu atau bagaimana? Apakah biasanya dikasih tugas di rumah? Bagaimana cara Anda menjelaskan ini?
untuk tingkat SMP saya mewawancarai 2 orang juga, yaitu atas nama Ferry Erdiansyah dan Melati. Untuk siswa atas nama Ferry Erdiansyah ini termasuk memiliki tingkat IQ yang tinggi, karena pada saat menjawab pertanyaan dari saya itu dia langsung menjawab pertanyaan. Begitupun di dalam kelas dia aktif bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru, dan di sekolah pun dia mengikuti organisasi yaitu pramuka, serta dia termasuk juga anggota OSIS. Hanya saja dia biasa kurang fokus dalam pembelajaran karena mungkin mengantuk atau gangguan dari teman sebangkunya. Dan untuk siswa atas nama Melati ini memiliki IQ yang rendah karena menjawab pertanyaan itu harus berpikir keras serta kreatif dalam organisasi. Melati ini juga termasuk anak yang introvert, sehingga ia malu bertanya kepada guru maupun temannya. Namanya siapa? Mas saya dia asal sekolah kelas 11. Apa yang membuat Anda semangat ke sekolah dan berteman?
Anda mengikuti pembelajaran tersebut? Untuk tingkat SMK, saya mengambil beasiswa untuk luar negeri, yaitu atas nama Nurfaida dan mereka berdua ini memiliki tingkat IQ yang tinggi karena bisa menjawab pertanyaan dengan tepat, singkat, dan jelas. Sama-sama bisa berpikir dengan kritis dalam menyelesaikan sesuatu. Di dalam kelas mereka juga aktif bertanya dan menjawab pertanyaan. Dan apabila ada sesuatu yang tidak diketahui, mereka akan menggali apa yang mereka tidak ketahui. Dan mereka juga lebih kelompok maupun sendiri, tapi lebih fokusnya untuk hikmah berkelompok dan untuk berfaedah sendiri. Hanya saja mereka berdua memiliki rasa kurang percaya diri, sehingga dalam presentasi mereka harus bisa lebih terlihat dalam jika berada di depan kelas atau di depan banyak orang. Begitu mereka bisa lebih melatih rasa percaya dirinya dengan lebih banyak untuk atau lebih sering maju ke depan, karena sebagai pengalaman saya, bila kita sudah pernah maju ke depan, kita akan lebih merasa pede, walaupun itu sedikit dan masih yang lalu. Jadi kita harus lebih melatih rasa percaya diri. Baik, itulah tadi penjelasan dan wawancara yang saya lakukan pada seorang anak pada tingkat SD, SMP, dan SMK. Jadi kesimpulan dari wawancara yang saya lakukan yaitu tidak semua anak memiliki tingkat IQ yang sama, karena bisa dari faktor genetik, perbedaan struktur otak, dan zat kimiawi dalam otak, dan sering tidaknya otak dilatih. Kecerdasan dipengaruhi oleh dua komponen, yaitu genetika dan biologis yang membentuk kecerdasan. Namun, komponen pendukung yang dapat membantu kecerdasan itu sendiri, yaitu dengan seringnya kita belajar. Baik, itulah tadi video tentang wawancara perkembangan intelektual yang terjadi pada siswa. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Baik, dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.